Jika Anda sudah mengikuti kelas beli properti tanpa modal sampai hari ini nggak punya properti padahal nggak pakai modal, maka video kali ini mungkin bisa menjawab permasalahan tersebut. Ini adalah sebuah video untuk memperkenalkan KSI Community, yaitu sebuah komunitas pebisnis properti kos yang saya dirikan bersama tim. Nah, di video kali ini saya juga akan menjelaskan apa saja sih topik dan materi yang akan kita bahas di KSI Batch 21, yaitu KSI Batch terakhir, di mana saya akan pensiun setelah batch ini dan tidak akan mengajarkan kelas offline lagi setelah Batch 21 ini. Beberapa topik maupun materi yang Anda harus ketahui di KSI Batch 21 ini adalah: satu, saya akan mengajarkan bagaimana caranya Anda bisa memilih properti kos yang benar dan tepat. Karena bisa jadi nih, lokasinya bagus pun, bisa jadi nggak ada profitnya. Kenapa? Karena bisa jadi faktor lain, misalkan faktor target market, target audience, pricing, dan segmen. Anda salah, padahal lokasinya sudah tepat. Nah, ini juga bisa terjadi kepada Anda waktu Anda masuk industri properti ataupun properti kos. Berikutnya yang kedua adalah saya akan berbagi tentang bagaimana cara proses alur transaksi yang benar. Karena begini, saya punya pengalaman ya sebagai agent properti juga ya di kosjual.com. Saya pernah melihat salah satu klien saya sebelum menjadi klien. Dia ingin transaksi sebuah properti, diminta DP besar sekali. Hasil waktu itu untungnya dia ketemu saya, dia konsultasi, itu saya sarankan untuk DP-nya kecil. Alhasil benar, ternyata itu adalah penipuan properti yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia properti ataupun mafia tanah. Nah, untung hilangnya kecil, kalau DP-nya besar. Jadi pastikan Anda juga belajar proses jalur transaksi yang aman itu alurnya seperti apa. Jangan sampai Anda kena kasus penipuan. Yang ketiga adalah Anda akan saya ajak untuk praktek beli properti kos langsung. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya adalah Anda dan saya beserta beberapa teman di KSI member Batch 21 tersebut akan visit ke lapangan untuk melihat propertinya secara langsung. Jujur, ya, saat ini banyak banget program-program yang meniru sistem KSI Community, yaitu praktek ke lapangan. Sebelum-sebelumnya kebanyakan pada simulasi aja. Bisa dibilang kita adalah pelopor workshop properti yang mengajak Anda untuk datang beli properti kos, bikin janji sama agent, bikin janji sama penjual, kita visit tempatnya langsung, kita analisa bersama, kita lihat apa yang kurang, apakah properti ini visibility-nya cocok untuk kita akuisisi, ya. Itu penting banget. Nah, berikutnya adalah yang keempat, kita akan mengajarkan Anda tentang teknis-teknis dan konstruksi maupun renovasi untuk gedung Anda. Produk yang baik dipakai merek apa, jenis dan tipe produknya apa, belinya di mana, ngambilnya gimana, implementasinya seperti apa. Kita akan bahas mengenai teknis-teknis tersebut. Bukan berarti Anda menjadi tukang ya di sini, tapi Anda akan satu level di atas tukang, yaitu Anda bisa menjadi mandor mereka. Sehingga waktu Anda mempunyai pengetahuan ini, tukang-tukang tersebut nggak akan aneh-aneh dan macam-macam terhadap Anda. Jadi kemungkinan melakukan fraud itu sangat kecil sekali. Kalau Anda nggak paham, waduh, Anda bisa dibego-begoin sama tukang. Anda nggak ngerti apa-apa, disuruh beli ini, Anda beli, padahal nggak kepake barangnya. Nah, di kelas ini kita akan membahas hal tersebut 1 hari penuh di hari kedua untuk membahas topik teknis tersebut. Yang berikutnya adalah saya juga akan mengajak Anda untuk belajar di properti kos saya. Visit, datang ke kosan saya yang berjalan sehingga Anda tahu sistemasi yang kita ajarkan di kelas bagaimana implementasinya. Karena banyak banget orang-orang di luar sana jago teori karena mereka ikut workshop di luar negeri atau internasional, modulnya ditranslate ke Indonesia tapi implementasinya nggak bisa. Kenapa? Karena memang berbeda aturan-aturan main yang ada di luar sana dengan yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya juga saya akan mengajarkan bagaimana cara pengelolaan properti kos untuk 15 kamar, 30 kamar, 50 kamar, 80 kamar, bahkan 100 kamar itu sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena setiap segmen dan jumlah kamarnya makin besar, maka tantangannya pun makin besar. Nah, di batch 21 ini saya akan mengajarkan secara mendetail perbandingan dan perbedaannya sehingga Anda bisa memiliki kemampuan dalam mengelola jumlah kamar
dikit ataupun banyak di dalam properti cost Anda. Nah, saya juga akan membahas nih, berhubung banyak banget investasi-investasi bodong yang menggunakan properti cost, saya ingin Anda juga bisa mempelajari beberapa studi kasus yang akan kita bedah apakah investasi ini menarik untuk Anda invest atau investasi ini sebenarnya nggak cocok untuk Anda invest. Kita akan bedah beberapa kasus supaya Anda memahami visibility dari studi kasus tersebut dan bisa mendapatkan insight maupun gambaran sehingga waktu Anda mau investasi berikutnya, Anda pun bisa menganalisanya sendiri. Berikutnya saya juga akan mengajarkan bagaimana caranya Anda bisa melakukan sebuah appraisal sehingga Anda bisa tahu sebenarnya properti yang akan Anda beli ini murah atau mahal. Ya, saya juga akan mengajarkan bagaimana caranya membaca data appraisal dari bank. Karena ini penting banget, banyak data-data informasi yang diberikan di appraisal bank yang kadang-kadang kita sebagai pembeli properti nggak tahu-tahu loh, kok gedung saya kena pelebaran jalan. Nah, data-data seperti ini sebenarnya ada dan sudah diberitahu waktu melakukan appraisal. Tapi sayangnya kita kadang-kadang nggak ngerti bacanya pas di poin mana, lihatnya gimana. Nah, di batch 21 ini saya akan mengajarkan hal tersebut supaya Anda paham bagaimana cara analisanya. Saya juga akan mengajarkan Anda dan berbagi bagaimana caranya properti cost Anda, BEP-nya bisa di bawah 3 tahun. Loh, kok bisa katanya BEP properti cost lama? Nah, itu memang benar. Ya, kalau orangnya nggak ngerti caranya. Di KSI Batch 21 ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya formula yang saya temukan dan sudah saya praktekkan dan berhasil bisa buat hal tersebut menjadi mungkin terjadi BEP di bawah 3 tahun. Padahal Anda investasinya property cost. Menjadi lebih menarik bukan investasi property cost, di mana yang kata orang yang returnnya lama, ternyata returnnya bisa cepat loh kalau Anda tahu caranya, gitu ya. Saya juga sering mendengar bahwa aduh, kalau beli properti mah nggak liquid, mau cairin duitnya susah. Nah, Anda kalau mempunyai mindset tersebut, ikut KSI Batch 21 ini. Kenapa? Karena nanti saya akan ajarkan dan sharing bagaimana caranya mencairkan uangnya itu nggak sesusah yang orang bilang. Kenapa orang banyak edukasi finansial tentang properti ataupun investasi tentang properti, mereka bingung karena mereka emang nggak punya propertinya, Bapak Ibu. Mereka konten kreator gitu ya. Jadi jangan disamakan sama praktisi properti seperti saya dan beberapa orang di luar sana yang memang mereka beli dan masuk di industri properti gitu. Jadi bukan cuma sekedar konten kreator ya. Jadi pastikan Anda belajar dari praktisi, jangan yang jago teori. Oke? Nah, berikutnya nih, saya sering banget nih dapat pertanyaan, franchise minimarket bagus nggak sih? Nah, ini sering banget nih dapat pertanyaan ini. Jawabannya adalah tergantung ya. Ada yang bagus, ada yang jelek ya. Semua bisnis pasti ada yang bagus, ada yang jelek ya. Property cost juga sama. Ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Anda tahu cara melihat apakah bisnis franchise minimarket, bisnis cost tersebut bagus atau enggak. Nah, ini adalah pertanyaannya. Nah, di KSI Batch 21 ini saya akan mengajarkan Anda bagaimana caranya untuk membaca laporan keuangan bisnis franchise minimarket supaya Anda juga paham sebenarnya Anda tokonya profit atau enggak. Ini buat Anda yang punya toko bisnis franchise minimarket ya. Kalau belum, Anda belajar ini waktu Anda punya, nanti Anda juga paham waktu dapat laporan proposal dan keuangannya waktu Anda sebelum investasi, Anda bisa lihat, oh ini tokonya kurang oke, oh yang ini oke, saya ambil yang oke aja deh, yang nggak oke saya balikin. Nah, ini ilmu sangat mahal banget. Kenapa? Karena di luar sana jarang ada yang ngajarin hal ini. Kenapa? Kalau diajarin, nanti bisa jadi seminarnya jadi sepi gitu ya. Karena ilmu ini sangat mahal sekali. Karena kalau dengan Anda mengetahui ini, Anda akan bisa melihat apakah bisnis ini bagus atau tidak gitu ya. Apalagi mungkin Anda sering melihat beberapa waktu terakhir ini banyak minimarket kok tutup. Kenapa nih bisa tutup? Nah, Anda kan nggak tahu sebabnya kan. Nah, di laporan keuangan ini sebenarnya Anda bisa melihat hal tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda membaca laporan keuangan tersebut? Nah, ini yang harus Anda pelajari. Ya. Terakhir, saya juga akan mengajari bagaimana caranya untuk meningkatkan WiFi hotspot Anda. Padahal Anda speednya dikit, tapi bisa di scale up jadi 2 kali lipat, bayarnya nggak terlalu mahal. Nah, ini teknik-teknik yang sudah kita pakai dan kita praktekkan di bisnis properti cost saya dan klien saya. Saya rasa itu aja. Jika Anda stagnan di dunia properti cost ataupun Anda bingung waktu dapat duit dari kripto, dari saham ataupun dari investasi lain, Anda ingin investasi di dunia properti ataupun properti cost maupun properti
sewaan lainnya. Saran saya ikut KSI Batch 21 terakhir ini. Kenapa? Karena setelah ini saya tidak akan mengajar kelas offline lagi dan akan pensiun penuh ya. Jadi kalau Anda ingin konsultasi online, saya masih melayani. Kalau Anda ingin mengadakan kelas grouping ataupun invitation perusahaan, saya masih melayani. Tapi untuk buka kelas seperti ini, saya sudah tidak akan melayani lagi. Ingat Bapak Ibu, jangan samakan saya dengan pembicara di luar sana. Saya orangnya berkomitmen. Kalau saya sudah bilang close, saya akan close. Seperti waktu saya jualan buku, saya bilang saya tidak produksi lagi buku tersebut ya. Jadi pastikan Anda ikut KSI Batch 21 ini. Untuk informasi pendaftaran maupun program cicilan, Anda bisa WhatsApp ke admin via WA di 0878 8214 4118. Saya Iwan Kendianto dari You Business Coach. Sampai jumpa di kelas KSI Batch 21 terakhir saya di bulan Juli 2024. See you. Invest your money, not your time. Your business cost. Your business cost. Invest your money, not your time.